Salam. Nah, kalau kita perhatikan di medsos belakangan ini, tokoh-tokoh yang selama ini terkenal sebagai tokoh oposisi macam Amin Rais dan lain-lain yang selama 2 periode kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi, mereka selalu bersuara keras menyerang pemerintah. Bahkan ya, karena memang mereka ini, Amin Rais CS ini, mereka sudah keturunan virus Wahabi dan juga virus HTI. Banyak mereka diantaranya, ya tentunya jumlahnya sangat besar sekali karena mengingat Indonesia ini penduduk 270 juta. Yang kena virus Wahabi dan Hizbut Tahrir ini sangat banyak sekali. Sehingga sepanjang 2 periode kepemimpinan Jokowi, berkali-kali mereka mencoba untuk menurunkan Bapak Jokowi. Berkali-kali mereka melakukan demo-demo besar yang tujuannya tadi itu, ya, menurunkan pemerintah di tengah jalan. Ya, bahkan tadi itu tujuan mereka adalah bagaimana membuat revolusi lalu direbut pemerintahan, dan pemerintahan mereka yang memegang. Jika mereka yang memegang, ya mereka mengharapkan bisa menjalankan apa yang menjadi cita-cita mereka, yakni khilafah, pemerintahan khilafah. Dengan adanya momentum saat ini kisruh masalah pencalonan Pilpres yang terkait dengan anak Bapak Jokowi, Gibran, yang dianggap menyalahi undang-undang, maka kesempatan buat mereka ini untuk menggaungkan, ya, menghubung-hubungkan dengan ikut campurnya Bapak Jokowi dalam ya kisruh di Mahkamah Konstitusi. Ya, maka mereka membuat ya skenario bagaimana terjadi impeachment. Ya, bagaimana seluruh partai-partai yang ada di parlemen ini yang dianggap sebagian besar ini bisa menurunkan, ya, separuh partai ini yang dibuat jadi oposisi, ya, mengimpeachment Bapak Jokowi. Nah, ini adalah sumber-sumber kekisruhan, dan kekisruhan itulah yang memang mereka berusaha ciptakan. Artinya bagaimana ada kerumunan besar. Nah, kerumunan besar diharapkan tidak terkendali, ya, dengan dibuat bagaimana skenario revolusi, pemberontakan yang ujung-ujungnya merebut pemerintahan yang sah. Dan itulah pola yang selama ini dijalankan Wahabi dan Hizbut Tahrir di negara Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah mereka berhasil, banyak yang berhasil artinya, baik di Pakistan, di Sudan, ya, dan beberapa negara lain, karena memang itu settingan yang dibuat oleh American Gang. Kita tahu American Gang ini dia ingin berkuasa di seluruh dunia, ingin menjadi hegemoni. Dia yang mengatur-ngatur dunia, ya, dengan saya atau kamu saya turunkan. Begitu, ya, hegemoni ini. American Gang selalu berusaha, kamu harus bersama-sama ikuti saya, kata American Gang. Kalau kamu nggak mau bersama saya akan turunkan. Itulah yang terjadi. Kalau ada negara-negara yang pemerintahnya atau presidennya melawan Barat, melawan American Gang, mereka turunkan berbagai macam cara, baik melalui penyerbuan, invasi, maupun memakai tangan proksi-proksi mereka. Dan yang sudah menjadi proksi mereka ini selama ini ya Wahabi sama Hizbut Tahrir. Bahkan kaitannya Wahabi, ya, negara yang
menjadi pusat Wahabisme, ya Saudi Arabia sering dipakai itu untuk menyerang negara-negara lain. Kita udah tahu di Timur Tengah itu yang menjadi tangannya American Gang adalah Saudi. Saudi menyerang Yaman, Saudi juga ya berkali-kali ikut campur di Timur Tengah itu. Termasuk terakhir Qatar juga mau diserbu. Ya, yang jadi ya kaki tangan American Gang, ya jadi boneka American Gang dan menjadi pusat Wahabisme ya Saudi Arabia itu. Nah, itu sudah jadi rahasia umum, orang sudah tahu. Apalagi pakar-pakar politik sudah tahu. Ya, Wahabisme ini sumber kejahatan yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Banyak negara-negara ya remuk akibat Wahabisme. Wahabisme menyerang Suriah, Wahabisme Saudi menyerang Libanon, Wahabisme Saudi Arabia ngatur-ngatur Mesir, Saudi Arabia ini menyerang Bahrain, ya ikut campur di Bahrain, di Irak. Terakhir perang sampai 5-6 tahun di Yaman, itu sudah tahu semua. Ya, Wahabisme juga mengambil pemikiran Hizbut Tahrir. Bagaimana dunia ini punya kekuatan hegemoni. Ya, meniru-niru dulu zaman khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Mereka punya khilafah katanya, penguasa dunia. Ya, padahal yang disebut khilafah ya monarki absolut, ya monarki absolut yang cuma dapat gelar khilafah saja. Tapi prakteknya monarki. Ya baik Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu kerajaan, monarki sebagaimana yang lain. Ya, meniru-niru monarki ya artinya Romawi. Ya, pemerintahan mereka adalah bagaimana menjarah wilayah-wilayah lain, negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang lemah, dijarah, dianeksasi, lalu penguasanya dengan kekuasaan yang makin besar, kekayaannya juga makin banyak, lalu mereka hidupnya adalah untuk bersenang-senang, raja, pangeran, dan keluarganya. Itulah yang memang dipraktekkan, dan termasuk Saudi Arabia ingin melanjutkan sebagaimana khilafah dulu. Tapi lagi-lagi tadi itu, dunia ini berubah. Nah, akhirnya ketika Saudi Arabia membuka pintu lebar-lebar pendidikan buat warganya, sehingga ratusan ribu warga Saudi Arabia itu belajar di Amerika, di Eropa. Nah, mereka kembali membawa nilai-nilai barat, ya pendidikannya di barat. Akhirnya Muhammad bin Salman yang juga pendidikannya adalah barat, akhirnya malah Wahabisme yang dilarang. Dan dia sekarang membuat bagaimana ya negaranya kaya juga di barat, ada kebebasan. Ya, musik jingkrak-jingkrak sekarang sudah dibolehkan. Nah, inilah ya Wahabisme dan Hizbut Tahrir, ya khilafah yang dianut oleh kalangan oposisi dan diikuti banyak juga yang sudah kena virusnya. Mereka juga ingin menerapkan seperti itu di Indonesia. Maka ketika ada di akhir-akhir kekuasaan Jokowi ini kesempatan mereka ingin merebut dengan cara alasan investment, ya mereka berusaha ingin mengobarkan revolusi rakyat. Mereka tuh selalu ya membuat bagaimana kerumunan, yang kerumunan itu diharapkan melakukan pemberontakan lalu merebut kekuasaan. Nah, itu Amin CS itu otaknya, dan oposisi-oposisi yang lain seperti itu otaknya. Otaknya adalah menurunkan pemerintahan di tengah jalan, lalu dia bikin pemerintahan baru. Padahal di negara Timur Tengah aja kacau itu apa yang mereka lakukan. Jadi jangan coba-coba di Indonesia
ingin menerapkan seperti di Timur Tengah. Salam.